Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam aret, salam breeding untuk kita semua. Kembali lagi di channel Peternak Muda Berkarya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bila ada pertanyaan langsung bisa cek kolom komentar. Sore ini kita bersama Mas Irfan. Kita akan membahas perbedaan jenis-jenis domba, nanti biar dijelaskan oleh narasumbernya, kondangnya kondang, ahlinya ahli. Monggo Mas Ipan. Untuk jenis yang ditanyakan jenis apa? Merino. Untuk merino ya kurang lebih, kalau merino di sini belum ada, tapi cross merino ada. Cross merino sebentar. Pejantannya merino, betinanya cross Texel atau dombos itu. Iya. Jempenya ini loh. Yang artek hijau ini. Iya. Itu namanya apa? Sebentar saya. Nah, ini. Ya ini teman-teman. Ini itu pejantannya merino, indukannya Texel atau dombos. Itu jadinya seperti itu. Ini. Terkadang dibilang merino kalau ada bulunya. Ini cross merino. Kalau cross Texel dengan cross merino bedanya apa, Mas? Ya hampir sama lah. Kalau cross merino biasanya berbulu seperti itu. Kalau cross Texel kadang seperti itu. Yang ini loh, yang indukan Artex ini. Ini cross Texel teman-teman. Tapi kalau dulu ibarat cross Texel ya seperti mana ya? Seperti ini. Kalau dulu cross Texelnya seperti itu. Coba ini belum lagi. Ya. Kalau ini Mas, jenis apa ini? Yang mana? Ini. Yang hitam ini F1 Dorper dari merino kawin. Ini kawinnya Bima. Kawin Dorper. Merino kawin Dorper. Ini. Kalau kelebihannya antara F1 Dorper dengan cross Texel ini apa, Mas? Maksudnya? Dari segi bobot dan yang membedakan antara cross Texel dengan F1 Dorper gitu. Ya. Kalau F1 Dorper nanti tinggal pejantannya nanti apa. Kalau pejantannya Dorper lagi ya bagus F1 Dorper. Kalau pejantannya Texel atau merino ya hampir sama. Soalnya nanti yang paling utama betinanya F1 Dorper itu apa. Kalau betinanya lokal ya hasilnya ya terkadang kurang bagus kalau dengan pejantan Texel atau merino nanti di situ. Kalau yang lagi booming ya seperti yang hitam-hitam ini, priangan atau turunan Garut dengan Garut dengan lokal lah. Di situ. Ekornya tipis seperti Garut, tapi punya telinga di situ. Tapi bodinya lebih terkadang pendek, terkadang tinggi di situ. Tapi kalau anaknya, ya, anaknya yang sampingnya itu terkadang coraknya lebih pekat. Nanti terkadang ya ada yang bilang cross Dorper atau apa, tapi sebenarnya ya terkadang banyak turunan priangan lah. Tapi kalau dengan dulu S1-nya Dorper itu dengan Garut, mungkin nanti hasil cempenya lebih pekat biasanya di situ. Kalau contoh cross Dorper ada, Mas? Biar teman-teman bisa paham antara cross Dorper dan F1 Dorper di situ. Kalau F1 Dorper, cross Dorper itu nanti endingnya yang bisa
menjelaskan adalah peternaknya itu sendiri. Soalnya ini, ya ini F1 Dorper. Ini F1 Dorper. Belakangnya itu cross Dorper yang artek putih itu. Tapi kalau kita tidak tahu, Ya, ya terkadang dibilang F1. Padahal itu ya cross Dorper. Makanya kita artek putih itu. cross Dorper ini teman-teman. Sampingnya F1 Dorper. Pomo digawe niteni ya. Pomo secara fisik, wih bisa nggak jenis Dorper? Sebenarnya bisa, tapi terkadang teman-teman itu fanatik pada blackhead di situ. Kalau cross Dorper ini ya hampir sama seperti F1, tapi nanti setelah diperana hasilnya bagaimana di situ. Kalau yang indukannya itu F1 Dorper itu dari lokal. Ini dari lokal ya, Mas? Indukannya ekor gemuk, kawin full blood Dorper, hasilnya itu. Ya. Kalau sampingnya itu dengan Texel. Kalau dengan lokal, dengan Garut, biasanya corak warnanya ya seperti itu. Tapi kalau dengan Merino biasanya corak warnanya terkadang dominan hitam, terkadang blentong-blentong seperti itu. Kalau kelebihannya, ini bahas Dorper sih, Mas. Bahas Dorper sing lagi ini. Apa wi antara betina full blood Dorper dikawinkan dengan betina Texel lokal maupun Garut, menurut panjenengan secara pertumbuhan niku bagus yang mana? Kalau pertumbuhan bagus yang cross Texel. Bagus cross Texel. Ada contohnya? Ya ini F1 dari cross Texel belakang. Yang ini. Yang ada telinganya. Yaitu indukannya Texel. Kalau yang ini dari Garut. Ya ini dari Garut. Kalau dari Garut itu apakah pantat atau bokong biasanya itu lebih tipis dibandingkan dengan cross Texel? Nanti ya tetap biasanya pengalaman kita iya, tapi nanti lihat betinanya juga di situ. Betina itu sangat berpengaruh berarti. Betina sangat berpengaruh. Sangat menunjang nanti hasilnya bagaimana. Soalnya kita pakai Garut ini hanya untuk sampling dan kita jarang pakai Garut. Karena kalau jantan biasanya ngerusak kandang nanti anaknya. Kalau yang Dorper kita yang bertanduk itu biasanya kan Dorper kan juga tetap ada tanduknya, tapi dia tidak galak di situ. Kalau yang ini, Mas, kalau yang ini jenisnya apa ini? Yang ini lokal dengan Merino dulu. Penyebutannya cross Merino atau cross Texel? Kalau saya sebenarnya crossingan, lebih tepatnya ya cross Merino. Ya. Tapi dengan yang ada sekarang kayak bibitan yang datang, ini bisa dikatakan Texel atau cross Texel di situ. Ini seperti ya. Ini. Terkadang bisa ada yang bilang dombos. Kalau ini untuk usianya berapa, Mas? Mungkin laktasi berapa Pak usia? Ini laktasi kedua. Ini kemungkinan usianya sekitar 17 bulanan lah. Soalnya ini usia 1 tahun sudah beranak ini. Ya. Kalau di sampingnya ini lah ini jenis apa, Mas? Ya Texel cross Texel itu. Yang bulu keriting. Nah, ini. Kalau usia, Mas? Nggak tahu. Soalnya kita bukan breedingan kita sendiri. Oh, jadi yang ini breedingannya panjenengan Mbak? Ya, makanya kita bisa tahu track recordnya ini pejantannya apa, indukannya apa di situ. Kalau jenis Garut itu keunggulannya apa, Mas? Kalau teman-teman bilang kemungkinan besar bisa beranak 2, tapi alhamdulillah di kita cuma 1 di situ. Tapi yang paling utama, kalau Garut itu nanti harus ditunjang dengan pakan yang bagus, nanti agar bisa beranak lebih dari 2, lebih dari 1
atau Ya. 2 itu di situ. Kalau cross texel Cross texel itu sebenarnya ya apa bisa 2 tapi mayoritas 1. Tapi kalau kita memang pakannya bernutrisi sebelum masa kawin itu nanti akan bisa beranak lebih dari 1. Dan bahkan katakan Dombos atau Merino itu fanatiknya apa? Dominannya lah, bukan fanatik. Dominannya 1, kalau pakannya bernutrisi itu ya bisa lebih dari 2, bahkan bisa 4 lah. Kita punya apa Merino beranak 4. kalau cross merino sama cross texel hampir sama tadi. Iya. Kalau merino Mas, keunggulan dan Kalau keunggulannya sebenarnya kalau jantan itu sangat bagus dikawinkan dengan betina apapun, dia punya genetik yang bagus. Hasil anaknya biasanya kakinya besar. kalau kekurangannya Biasanya kalau kita breeding betina dengan betinanya Merino, biasanya lebih lambat untuk masa kawin birahinya di situ. di situ. Makanya Merino di peternak-peternak katakan Batur dan sekitarnya itu biasanya lebih mahal karena terkadang yang paling utama breedingnya agak sulit dibanding kayak Texel dan lain-lain lah. Kalau menurut panjenengan saran seumpami enten pemula yang beternak, sarane sampean niku damel jenis nopo? Kalau jenisnya pejantannya terserah intinya. Pakai Merino, pakai Texel, F1, full blood pun enggak masalah. Yang paling utama nanti untuk betina terserah, tapi kalau sebaiknya kalau pemula dihindari dulu Merino. Dan yang paling utama adalah pakan, di situ aja. Kita bisa membeli ternak, tapi yang paling sulit adalah kita membeli pakan selama sebelum kita bisa menjual cengkeh. Di situ sudah cukup mungkin Mas. Ya nanti mungkin kalau ada pertanyaan, ya itu semuanya berdasarkan pengalaman saya sendiri dalam berternak. Jika ada salah kata saya minta maaf lah. Saya tutup, bila ada salah kata saya dan Mas Irfan, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam ngaret, salam breeding untuk kita semua.